Perintah Kaisar Naga. Bab 1361 sampai dengan 1370. Audiobook Novel Silat. Episode 137. Iya. Tobi mendengus dingin, dan energi di tubuhnya bergerak. Saat kedua pedang bertemu, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak. Ledakan. Suara pedang yang menakutkan jatuh, dan ledakan yang mengejutkan memekakkan telinga. Tanah bahkan melonjak dengan keras, asap dan debu yang tak berujung melayang ke langit, dan akibat yang mengerikan berkecamuk di mana-mana. Untuk sesaat, pasir dan batu beterbangan, menutupi langit dan matahari, seolah-olah akhir dunia akan datang. Bahkan gempa berkekuatan 10 SR tidak akan terlalu menakutkan. Seluruh gunung terpotong 1 meter di bawah pukulan ini. Kakak, apakah ada yang salah dengan kakak Chen? Melihat pemandangan mengerikan di depannya, Rafaela bertanya pada Rosalind dengan gugup. Rosalind menggertakkan giginya dengan erat saat ini, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kukunya tertanam di dagingnya. Dia juga tidak tahu apakah Dev bisa melawan, atau apakah sesuatu akan terjadi pada Dev. Jika sesuatu terjadi pada Dev, dia mungkin tidak ingin hidup lagi. Bagaimanapun, Dev menyinggung keluarga Zhou untuk menyelamatkannya. Dan pria berbaju hitam yang bersembunyi di balik batu itu mengerutkan kening dengan erat, memegang beberapa mantra di tangannya. Dia juga tampaknya khawatir tentang Dev, jika dia yang bertarung dengan Tobi. Menghadapi serangan hebat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali, dan tubuhnya mungkin sudah hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat ini Tobi mengerutkan kening, menatap ke tempat di mana Dev ragu. Pada saat pedangnya pecah, dia benar-benar merasakan aura yang tidak bisa dihancurkan. Apa itu? Apakah anak itu sudah mati? Tobi melambaikan tangannya dengan wajah jelek, embusan angin tiba-tiba muncul, meniup semua asap dan debu, dan pemandangan di arena secara bertahap muncul di depan semua orang. Saya melihat di sana, sebuah lubang besar dengan radius 3 meter muncul. Lubang besar itu sangat aneh, bentuk keseluruhannya berbentuk mangkuk, dan sekelilingnya sangat datar. Sepertinya itu adalah bola besi besar, yang telah ditekan secara paksa ke tanah dan meninggalkan jejak. Di dasar lubang besar, Dev berdiri di tengah, berlumuran darah. Dia benar-benar belum mati. Melihat pemandangan ini, Tobi tertegun. Serangan mengerikan seperti itu tidak bisa membunuh Dev. Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Dev menunduk, Tobi tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi suaranya sangat dingin, tanpa emosi sedikit pun. Tobi tidak bisa membantu tetapi gemetar di dalam hatinya. Dev menyeka darah di wajahnya dengan tangannya, dan kemudian berjalan perlahan dari dasar lubang. Setiap langkah meninggalkan jejak berdarah. Dia hanya berjalan menuju Tobi selangkah demi selangkah. Hati Tobi penuh dengan kegelisahan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti! Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dev maju 2 langkah sebelum berhenti. Saat ini, keduanya hanya berjarak 5 meter. Kemudian, Dev tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tobi. Ledakan. Tobi terkejut. Saya melihat mata Dev berwarna merah darah, dan matanya penuh dengan niat membunuh, kebencian, kesunyian yang mematikan, dan kegilaan. Kamu harus mati hari ini. Dev menggeram kata demi kata, dan melesat ke arah Tobi. Pada saat Tobi tertegun, Dev bergegas menuju Tobi. Tidak baik. Jantung Tobi berdetak kencang, dan dia ingin menghindar tanpa memikirkannya. Namun, sudah terlambat. Ini adalah serangan terencana lama Dev. Gunakan semua kekuatan spiritual untuk menghancurkan langsung ke arah Tobi. Tidak ada gerakan yang bagus, hanya bergegas seperti ini. Dev berencana untuk mati bersama Tobi. Tapi Dev tahu bahwa dia bertaruh bahwa jiwa yang baru lahirnya tidak rusak, dan tubuh fisiknya akan pulih. Tetapi yang lain semua terkejut ketika mereka melihat bahwa Dev akan mati bersama Tobi. Dev! Kakak Chen! Rosalind dan Rafaela berteriak kaget. Dan ketika Tobi melihat Dev bergegas dengan begitu ceroboh, dia juga sedikit terkejut. Pria berbaju hitam di belakang batu itu terkejut, dan segera melompat. Tiba-tiba seseorang muncul, apakah itu Tobi atau Dev, mereka semua melihatnya dengan seksama.
Pada saat itulah pria berbaju hitam itu melemparkan 3 jimat dalam sekejap. Ketiga jimat itu langsung diselesaikan dengan mesin terbang dan mendarat di kaki Tobi. Formasi 3 kesengsaraan. Pria berbaju hitam itu meraung. Ledakan. Mulai formasi besar. Api yang mengerikan, guntur, dan angin membanjiri formasi, menenggelamkan Tobi dalam sekejap. Dev sedikit tercengang, tidak tahu siapa pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul itu. Tapi dia tahu kekuatan formasi 3 kesengsaraan. Kekuatan formasi 3 kesengsaraan sangat kuat, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh penyihir biasa, bahkan Dev tidak dapat menggunakan formasi sebesar itu sekarang. Dev menatap pria berbaju hitam dengan cermat, seolah-olah dia ingin melihat siapa pria berbaju hitam itu dan mengapa dia ingin membantunya. Namun, pria berbaju hitam itu tidak memandang Dev, melainkan menatap perubahan formasi. Dia tahu bahwa Tobi terlalu kuat, dan formasi 3 kesengsaraan mungkin tidak dapat membunuhnya. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang yang terang melesat ke langit, dan formasi 3 kesengsaraan hancur. Tobi lolos dari formasi, dan wajahnya sangat pucat, bahkan ada noda darah di sudut mulutnya, dan matanya menjadi kusam. Jelas, Tobi terluka parah. Aku tidak berharap kamu memiliki pembantu. Tobi menatap Dev dan pria kulit hitam dengan ekspresi yang sangat jelek. Aku akan mengingat kebencian hari ini, dan cepat atau lambat aku akan kembali untuk membunuhmu. Setelah Tobi selesai berbicara, dia melompat turun dari gunung dan pergi bersama keluarga Zhou. Dia sudah terluka, dan dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan 2 orang, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Melihat Tobi pergi, Rosalind dan Rafaela bergegas maju dengan gembira. Dev. Kakak Dev. Apakah kamu baik-baik saja? Keduanya berlari hampir bersamaan, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Dev untuk melihat di mana Dev terluka. Namun, Dev tidak menjawab Rosalind dan Rafaela, tetapi memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan mengarahkan ujung pedang ke pria berbaju hitam itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Dev menatap pria berbaju hitam dengan mata yang sedikit kental. Dilihat dari aura pria berbaju hitam, kekuatannya tidak terlalu kuat, tapi mantra pria ini sangat kuat, jelas dia adalah penyihir yang sangat kuat. Hanya saja ketika dia melemparkan formasi 3 kesengsaraan, Dev merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari pria berbaju hitam. Hanya kultivator abadi yang dapat mengalami fluktuasi kekuatan spiritual. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator abadi? Tapi meskipun pria berbaju hitam menyelamatkannya, Dev tetap tidak lengah. Pria berbaju hitam melihat Dev mengarahkan pedangnya ke dirinya sendiri, dan tersenyum sedikit. Apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Kamu siapa? Kenapa kamu muncul dari gunung belakang kami? Pada saat ini, Rosalind juga menatap pria berbaju hitam itu dan bertanya. Aku bukan orang jahat. Jika aku orang jahat, bagaimana aku menyelamatkanmu? Aku hanya kebetulan lewat. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan. Tapi Dev sama sekali tidak mempercayai kata-katanya, kebetulan, bagaimana bisa kebetulan seperti itu terjadi? Siapa kamu? Kamu tertutup, kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu, pasti ada hantu. Dev menanyai pria berbaju hitam itu. Pria berpakaian hitam memandang Dev dan sedikit menyipitkan matanya, beberapa hal tidak dapat dikatakan di depan umum. Saya yakin Anda akan mengerti, jadi jika Anda ingin tahu siapa saya, biarkan orang lain pergi sebelum membicarakannya. Melihat pria berbaju hitam, Dev menjadi lebih yakin akan identitas pria berbaju hitam sebagai seorang kultivator abadi, jadi dia memandang Rosalind dan berkata, Nona Ji, bawa Rafaela kembali ke istana dulu, saya akan kembali. Segera. Rosalind memandang Dev, mengangguk, dan membawa Rafaela menuruni gunung. Oke, sekarang kamu bisa memberitahuku siapa kamu? Apakah kamu seorang kultivator abadi? Dev bertanya pada pria berbaju hitam. Betul sekali. Pria berbaju hitam itu mengangguk riang, lalu melepas syal hitam yang menutupi wajahnya. Syal hitam dilepas, dan wajah Bopeng terlihat. Orang ini adalah Matt Hu yang memberi Douglas 2 simbol pelacakan dari Kyoto. Dev memandang orang ini dengan hati-hati,
tetapi menemukan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak mengenal Anda sama sekali, mengapa Anda menyelamatkan saya?" "Tidak ada alasan, hanya untuk bekerja sama denganmu." Matthew tersenyum ringan. "Kerjasama? Kerjasama untuk apa?" Dev memandang Matthew dengan waspada, lagi pula pihak lain juga seorang kultivator abadi, dan sekarang keduanya memiliki kebutuhan sumber daya yang sama. Sekarang seluruh bumi kekurangan energi spiritual, dan praktisi abadi membutuhkan banyak energi spiritual untuk berlatih. Memikirkan energi spiritual, mata Dev tiba-tiba terbuka, dan dia menatap Matt. "Kamu, apakah kamu datang ke gua?" Matt tertegun, tetapi dengan cepat tersenyum, "Saya tidak berpikir Anda begitu pintar, tidak heran Douglas ditipu oleh Anda. Katakan padaku, siapa kamu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dev mengarahkan pedang pembunuh naga ke Matt lagi. Meskipun Dev mengarahkan pedang pembunuh naga ke Matt, Matt tidak takut sama sekali, "Kamu tidak perlu gugup. Dengan kekuatanku saat ini, kamu dapat membunuhku dengan satu tembakan. Apakah kamu masih takut pada saya? Kamu bisa memanggilku Matt, aku baru saja melangkah ke alam inti emas, dan kamu telah memasuki ranah jiwa yang baru lahir. Bagaimana aku bisa melakukan ancaman kepadamu?" Maka Douglas tidak tahu kebenaran dari pembudidaya abadi tidak menghancurkan tubuh dan keabadian. Dev melihat bahwa Matt tulus, dan dia tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Meskipun teknik Matt sangat bagus, kekuatannya hanya di alam inti emas. Artinya, dia baru saja melangkah ke Wusong, jadi Matt tidak mungkin menyakiti Dev, terutama saat Dev masih berjaga-jaga. Tetapi jika dia menyerang secara tiba-tiba dan Matt menggunakan formasi, itu tidak pasti. Saat itu, Toby sedang bertarung melawan Dev, yang menghabiskan banyak energi internal, dan dia absen untuk sementara waktu, jadi dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Matt, jadi dia memberi kesempatan pada Matt untuk melemparkan formasi 3 kesengsaraan. Meski begitu, formasi 3 kesengsaraan Matt masih gagal menjebak Toby dan dipatahkan oleh Toby, yang juga menunjukkan bahwa kekuatan Matt tidak terlalu kuat. Dev menyingkirkan penjaganya, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan bertanya kepada Matt tentang dunia budidaya makhluk abadi. Setelah Matt memberikan penjelasan kepada Dev, Dev menyadari bahwa pembudidaya abadi tidak sekuat yang dibayangkan Dev. Karena kurangnya kekuatan spiritual, semakin sedikit sumber daya bagi para pembudidaya abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan banyak pembudidaya abadi tidak kuat. Di hadapan beberapa pejuang yang kuat, mereka mudah untuk dipukuli, jadi begitu banyak pembudidaya abadi yang menyembunyikan nama mereka. Beberapa bahkan melakukan perjalanan melintasi lautan untuk menemukan tempat yang kaya akan kekuatan spiritual. Tidak semua orang di dunia budidaya abadi seberuntung Dev, yang menerobos ke jiwa yang baru lahir dalam waktu singkat. Selain itu, seni konsentrasi hati yang dibudidayakan dapat memperbaiki segalanya dan menggantikan energi spiritual. Itulah sebabnya kekuatan Dev tumbuh begitu cepat. Aku telah terperangkap di ranah ini selama lebih dari 10 tahun. Aku menggunakan identitas peramal sebagai kedok untuk mencari tempat dengan aura yang kaya. Saya menemukan gua di sini 3 tahun yang lalu, tetapi saya tidak melakukan apa-apa pada waktu itu. Jika saya tidak dipaksa untuk melakukannya kali ini, saya mungkin tidak akan datang ke sini sampai beberapa tahun kemudian. Matt bercerita kepada Dev. Lalu apa yang ada di gua ini? Mengapa sungai yang mengalir keluar memiliki kekuatan spiritual yang begitu murni? Dev bertanya pada Matt dengan rasa ingin tahu. Itu makam kuno, kata Matt. Nya bergetar. Makam kuno? Mata Dev tiba-tiba membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, bahkan jika ada perhiasan dan batu giok di makam kuno, tidak mungkin kekuatan spiritual murni seperti itu mengalir keluar. Karena makam kuno ini adalah makam yang nyata, ada kerangka orang-orang nyata yang abadi, dan mungkin beberapa senjata sihir dan sejenisnya, jadi tidak mungkin kekuatan spiritual murni mengalir keluar darinya. Matt menjelaskan. Makam orang sungguhan. Dev menjadi semakin terkejut saat ini. Yang disebut orang sungguhan telah mencapai alam melintasi kesengsaraan, selama penyeberangan kesengsaraan berhasil, maka ia akan benar-benar naik ke keabadian. Jika Anda tidak melewati malapetaka, Anda akan mati seumur hidup, jadi wajar jika orang yang sebenarnya jatuh.
Tetapi sekarang setelah makam orang sungguhan dapat ditemukan, Dev sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk masuk ke makam sekarang untuk melihat seperti apa makam yang disebut setengah abadi itu. Gua itu terhalang oleh batu besar. Saya mencoba membuka batu itu, tetapi tidak ada apa-apa. Kami ingin masuk. Bagaimana cara membuka batu itu? Dev meminta saran dari Matt. Meskipun kekuatan Dev lebih tinggi daripada Matt, dalam hal ini, Dev seperti siswa sekolah dasar yang tahu terlalu sedikit. Karena aku di sini, secara alami aku punya cara untuk membuka batu itu, tetapi kamu kekurangan kekuatan spiritual sekarang, dan kamu perlu istirahat. Ketika kamu sudah beristirahat, kita akan masuk bersama. Bagaimanapun, bagian dalamnya sangat berbahaya. Dengan Anda sebagai master jiwa baru lahir, saya dapat yakin, tetapi hal-hal di dalam, kita masing-masing mendapat setengah. Matt berkata kepada Dev. Tidak masalah, itu kesepakatan. Dev mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Matt tercengang sesaat, lalu tersenyum sembarangan, mengikuti Dev dengan melakukan tos secara langsung. Haha, ikuti aku jamin kamu akan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Jangan lihat kekuatanku, tapi dalam urusan mencari gua dan makam, aku adalah leluhur keluarga Hu. Matt berkata dengan wajah bangga. Dev juga percaya pada kekuatan Matt. Bagaimanapun, tempat ini terhalang oleh gunung dan batu, dan Matt bahkan tidak memasukinya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah makam orang sungguhan. Dapat dilihat bahwa kemampuan menemukan gua dan menjelajahi makam tidaklah rendah. Dev mengikuti Matt menuruni gunung, dan setelah kembali ke istana teratai merah, Rosalind telah memerintahkan orang untuk menyiapkan makanan. Dia tahu bahwa setelah pertempuran ini, Dev pasti telah menghabiskan banyak energi, jadi dia mengisi kembali tubuhnya. Dev mengikuti Rosalind dan Rafaela untuk memperkenalkan Matt, dan Matt juga tersenyum dan menyapa Rosalind dan Rafaela. Terlepas dari raut wajahnya yang bopeng, Matt terlihat sedikit menakutkan, namun ia tetap sangat sopan saat berbicara. Penguasa Istana Ji, ilusi Istana Teratai Merah Anda telah rusak. Setelah makan malam, saya akan membantu Anda membuat formasi ilusi baru. Matt berkata kepada Rosalind sambil makan. Terima kasih atas kerja keras Tuan Hu. Rosalind berterima kasih padanya dengan gembira. Setelah makan, Matt mengikuti Dev dan yang lainnya ke gerbang Istana Teratai Merah. Melihat Istana Teratai Merah di depannya, Matt mengeluarkan beberapa kertas jimat, lalu menggumamkan sesuatu. Segera setelah itu, sejumlah besar asap tebal muncul dari beberapa kertas jimat, dan segera asap tebal menyelimuti seluruh Istana Teratai Merah. Matt meniup jimat di tangannya, dan jimat itu langsung berubah menjadi abu. Ketika asap tebal perlahan menghilang, Dev dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa Istana Teratai Merah di depan mereka telah hilang. Istana Teratai Merah yang besar menghilang tepat di depan mata mereka. Rosalind dan Rafaela membuka mulut karena terkejut. Dev, sebaliknya, memandang Matt dengan kagum. Meskipun Dev juga bisa menggunakan ilusi, dia hanya bisa menggunakannya di area kecil. Memikirkan ilusi skala besar seperti itu, Dev tidak memiliki kekuatan seperti itu. Susunan formasi sebesar itu membutuhkan kekuatan mental super. Tuan Hu, bagaimana kita bisa masuk? Rosalind bertanya pada Matt dengan kaget. Mudah. Setelah Matt selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengetuknya dengan ringan di udara. Setelah mengetuk 3 kali berturut-turut, Istana Teratai Merah tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Formasi hantu ini jauh lebih kuat daripada formasi awal dari Istana Teratai Merah. Tuan Hu, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Dev, tetapi Anda juga banyak membantu kami di Istana Teratai Merah. Terimalah hormat dari gadis kecil ini. Rosalind berkata, dan hendak berlutut ke Matt. Penguasa Istana Ji, sama sekali tidak harus untuk menyembah saya hanya melakukan ini dengan sedikit usaha. Matt dengan cepat menghentikan Rosalind. Nona Ji, kamu tidak perlu memberikan hadiah sebesar ini. Dia benar-benar membantu kita. Saat kita membagi bayinya secara merata, aku akan memberinya 1 prestasi lagi. Dev berkata kepada Rosalind. Sayang. Bayi seperti apa? Rosalind tercengang. Dev dan Matt saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak.
Penguasa Istana Ji, biarkan Dev berterima kasih padaku ketika saatnya tiba. Matt mengikuti Dev dan berjalan ke istana teratai merah sambil tertawa. Rosalind memandang kedua orang itu dengan curiga, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dev, pasti ada bencana di masa depan. Matt memandang Dev saat dia berjalan dan berkata, bencana besar? Bencana apa? Jarang bagimu untuk benar-benar tahu cara meramal? Dev terkejut. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hahaha, kamu ditakdirkan untuk terjebak oleh cinta di masa depan. Kamu tidak ingin mengkhianati wanita manapun, tetapi kamu akan membuat wanita merasa sedih untukmu tanpa terlihat. Keberuntungan bunga persik anak sepertimu terlalu makmur, tapi wanita yang menyukaimu adalah orang yang paling penyayang. Terserah kamu untuk memilih siapa yang kamu inginkan di masa depan. Aku khawatir ini juga ujian untukmu. Kultivator keabadian harus mengesampingkan emosi dan keinginan mereka untuk mencapai Taoisme dan menjadi abadi, itu termasuk kamu. Hahaha. Matt tertawa dan berjalan ke depan dengan cepat. Aku tidak pernah berkata lagi, aku hanya ingin menjadi abadi. Melihat bagian belakang Matt, Dev bergumam pada dirinya sendiri. Hari berikutnya. Setelah Dev menjelaskan kepada Rosalind, dia mengikuti Matt ke dalam gua. Pada saat ini, sudah ada banyak puing-puing di dalam gua, yang semuanya jatuh dari keterkejutan pertempuran Dev dengan Toby. Bagaimana kita membuka batu ini? Dev bertanya pada Matt dengan cemas. Jangan terburu-buru, duduk dan istirahatlah sebentar. Matt menemukan sebuah batu pipih dan duduk. Ini membuat Dev sangat bingung. Karena dia tidak terburu-buru, mengapa dia tidak beristirahat di luar daripada beristirahat di dalam gua? Dev juga menemukan batu dan duduk, lalu menyalakan sebatang rokok. Dev menawarkan satu, dia tidak mau, dan mengeluarkan kantong tembakau kering dari pinggangnya dan mulai merokok. Aliran jernih terus mengalir keluar dari gua, membasuh batu-batu yang jatuh. Setelah sekitar 10 menit, Matt mengetuk pipa, dan kemudian menyimpannya. Waktunya bekerja. Mengatakan itu, Matt mengeluarkan selembar kertas jimat, lalu menggambar sesuatu di atasnya, dan segera lubang itu diisi dengan kertas jimat. Saat masih ada secari kertas jimat yang tersisa, Matt menatap Dev. Pinjam darahmu, kata Matt. Nya bergetar. Darahku? Dan duduk. Dev tampak bingung, tetapi dia menggigit jarinya dan darah mengalir keluar. Matt menggunakan darah Dev untuk menggambar sosok di kertas jimat, lalu meletakkan kertas jimat terakhir di atas batu besar. Gemuruh. Saat jimat ditempelkan, seluruh gua mulai bergetar. Segera setelah itu, semua kertas jimat memancarkan sinar cahaya, menyinari batu itu. Dan kertas jimat di atas batu memancarkan darah merah, dan gambar di atasnya langsung tertanam di batu. Seluruh batu mulai berkedip dengan cahaya, dan cahaya ini sangat menyilaukan. Tutup matamu, aku akan membiarkanmu membuka mata ketika saatnya tiba. Matt buru-buru berkata kepada Dev. Dev tidak ragu-ragu, dan buru-buru menutup matanya. Segera, guncangan hebat menjadi semakin kuat, dan Dev hanya merasakan tubuhnya jatuh dengan cepat. Siulan angin membuat wajah Dev sakit. Dev ingin membuka matanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Matt meraih pergelangan tangannya. Jangan buka matamu. Mendengar nasihat Matt, Dev membuang rasa penasarannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Dev merasakan kakinya menyentuh tanah, dan suara angin di telinganya menghilang. Kamu bisa membuka matamu sekarang, kata Matt. Nya bergetar. Saat itulah Dev perlahan membuka matanya, ketika dia membuka matanya, dia langsung terpana. Saya melihat pemandangan di depan saya berubah drastis, dengan pegunungan, sungai, dan pepohonan hijau yang rimbun, seolah-olah saya telah tiba di tempat lain. Ini, tempat apa ini? Dev sangat takjub, dia tidak percaya, apa yang dia lihat di depannya adalah sebuah mausoleum. Ini jelas sebuah dunia yang berbeda. Matt tidak menjawab Dev, tetapi dengan cepat memanjat lereng bukit dan melihat sekeliling. Pada saat ini, wajah Matt juga penuh keterkejutan. Melihat Matt yang tidak berbicara, Dev bertanya lagi, apakah ini makam orang asli yang Anda sebutkan? Tata letak di sini tidak kecil.
Matt bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Kenapa tata letaknya tidak kecil? Dev di sampingnya tertegun sejenak, sedikit bingung. Meskipun Dev juga mengetahui beberapa keterampilan merampok makam dan menemukan gua, tetapi di sini keterampilannya terbentang. Belum jelas apa polanya di sini. Selain itu, pemandangan seperti itu tidak mungkin dihubungkan dengan mausoleum. Matt tersenyum ringan, menunjuk dengan tangannya dan berkata, "Lihat ke sini. Ada banyak gunung di sini, dan jelas ada yang sengaja mengaturnya, dengan gunung sebagai sumber dan air sebagai polanya. Kekuatan gunung dan sungai adalah tanduk satu sama lain. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Memindahkan gunung untuk mengisi lautan, upaya yang begitu besar, orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Tampaknya pemilik makam ini juga pasti kemampuan metafisika. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Sepertinya aku telah bertemu dengan seniorku kali ini." Mata Matt cerah. Dev mengikuti petunjuk Matt, dan ketika dia melihatnya seperti ini, dia merasa sedikit terkejut. Adegan ini tidak kecil. Setelah penunjuk Matt, Dev melihat beberapa petunjuk. Setelah beberapa saat, Matt tiba-tiba menghela nafas. Sayang sekali momentum lanskap ini terlalu lama, dan kekuatan langit dan bumi di bawah pola ini secara bertahap memudar. Ini hampir menghilang, jika tidak, dengan kekuatan lanskap ini, tidak akan menjadi masalah untuk membantu Anda dan saya berkultivasi menjadi manusia abadi. Tetapi meskipun kekuatan langit dan bumi di sini secara bertahap menghilang, Dev masih merasakan aura murni terus-menerus menembus ke dalam tubuhnya. "Ayo pergi, ayo cari mausoleum," kata Matt, dan mulai berjalan ke depan. Dev mengikuti di belakang Dev. Suasana yang begitu mengejutkan membuat Dev bersemangat sekaligus takut. Jika mausoleum seperti itu bisa diatur, bagaimana mungkin tidak ada mekanisme untuk melindungi makam? Jadi Dev tidak tahu apa yang harus dihadapi selanjutnya. Menghadapi hal-hal ini di depannya, Dev menyadari betapa tidak pentingnya kekuatannya saat ini. Dev mengikuti Matt selama setengah jam penuh. Sambil berjalan, Dev menjalankan seni konsentrasi hati, menyerap energi spiritual murni di sekelilingnya. Saat ini, keduanya sudah menembus pegunungan ini cukup dalam, dan itu juga karena kegagalan lanskap ini. Kalau tidak, bahkan jika seseorang menghabiskan 1 tahun di sini, dia tidak akan bisa menyentuh utara, selatan, timur, dan barat. Tiba-tiba, Matt berhenti dan melihat ke gunung di depannya, seharusnya ada di depan. Hah! Dev terkejut sejenak, dan kemudian melihat gunung di depannya. Saya melihat sebuah gunung di kejauhan, dipotong dari tengah dan dipotong menjadi altar persegi, di arah yang benar, dikelilingi oleh pegunungan. Altar, itu sunyi dan menakutkan. Tempat yang luar biasa, saya tidak tahu sudah berapa tahun disembunyikan, dan belum pernah ditemukan. Dev tidak tahu apakah mereka beruntung. Ayo pergi dan lihat. Matt tidak tahan lagi dengan emosinya. Segera keduanya tiba di tempat seperti altar ini. Di mulut altar, ada loh batu besar, yang di atasnya terukir sebaris kata. "Aku, selalu berdiri di atas bukit pedang." Hanya sebaris kata, berdiri di pintu ini, sepertinya menyuruh orang lain untuk membaca. Dev berdiri di depan tablet batu dan melihat ke baris kata-kata, matanya berangsur-angsur menjadi terpesona. Tulisan tangan ini penuh dengan energi pedang. Ini adalah pemilik makam kuno ini, yang menggunakan 2 jarinya sendiri untuk mengukir loh batu ini, dan itu dilakukan sekaligus. Beberapa kata ini mengungkapkan pemahaman mendalam sang master tentang ilmu pedang. Orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Tepat di depan monumen batu ini, Dev berhenti dan berhenti bergerak, hanya mengangkat kepalanya dan menatap monumen batu dengan ekspresi bingung. Dev merasa bahwa pada prasasti ini, seseorang dapat menemukan jejak niat pedang. Melihat Dev tiba-tiba menatap prasasti itu dengan tatapan kosong, Matt berkata, "Ada apa? Apakah kamu melihat sesuatu?" Tapi Dev sepertinya tidak mendengar kata-kata Matt, dia masih berdiri di sana tak bergerak. Matt sedikit mengernyit, dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Dev, dia takut Dev mungkin dikendalikan oleh sesuatu. Di sini, apapun bisa terjadi, kekuatan mental Dev tidak cukup kuat, dan kemungkinan besar pikirannya akan dikendalikan. Tapi tangan Matt berhenti tepat saat dia mengulurkan tangan.
Dia melihat bahwa Dev setenang seseorang, dan matanya kusam, pupil matanya membesar, matanya putih semua, dan dia terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, Dev, dunia spiritual telah ditarik ke dalam loh batu. Dev juga menyadari kelainan tersebut dan ingin melepaskan diri dari ikatan spiritual ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Saya melihat tubuh Dev gemetar, keringat menetes dari dahinya. Wajah Matt menjadi sangat jelek, dia tiba-tiba mengeluarkan mantra, menggigit jarinya, dan mulai menggambar di atasnya. Dan Dev telah memasuki dunia lain saat ini, dan semua pemandangan di depannya telah berubah total. Di mana ini? Di mana ini? Dev berteriak putus asa, tapi tidak ada yang menjawabnya. Ada dunia kelabu di depan Dev, dan dia berdiri di atas batu besar. Saat dunia di depannya menjadi lebih jelas, Dev terkejut menemukan bahwa di depannya, sebenarnya ada mayat di mana-mana. Ada jutaan mayat tergeletak di sini, aura berdarah naik ke langit, dan aura menakutkan melayang di sekitar Dev ingin menyerap aura ini ke dalam tubuhnya, tetapi tidak peduli bagaimana seni konsentrasi Hatu bekerja, itu tidak ada gunanya sama sekali. Sesosok perlahan muncul, dan segera sosok itu berhenti di depan Dev. Sosok ini berlumuran darah, memegang pedang panjang, dan menatap Dev dengan niat membunuh di matanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Dev bertanya 2 kali ketika dia melihat orang di depannya. Tapi pria itu tidak menjawab sama sekali, seolah dia tidak bisa melihat Dev. Saya melihat pria ini dengan pedang di punggungnya, berbalik dan menatap medan perang tempat jutaan mayat dikuburkan. Sensasi matahari terbenam menyeret sosok pria ini untuk waktu yang lama. Dev menemukan bahwa pada saat ini, pendekar pedang itu menunjukkan kesepian dan kesedihan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba pendekar pedang itu bergerak, dengan gerakan seperti itu, 9 bayangan besar bangkit dari belakangnya dalam satu tarikan napas, persis seperti dirinya yang sebenarnya. 9 bayangan dan satu tubuh nyata membentuk formasi pembunuhan langsung dari udara tipis. Nafas tragis mengalir langsung ke langit. Pendekar pedang itu bergerak perlahan, mengayunkan pedang di tangannya. 9 bayangan di belakangnya bergerak bersama dengannya. Pedang di tangan semua orang penuh dengan jejak menawan, pupil Dev melebar, dan dia terus menatap kosong. Seni pedang 9 bayangan, ini seni pedang 9 bayangan, kan? Dev melihat pemandangan di depannya dan berteriak putus asa. Namun, ilmu pedang 9 bayangan yang ditampilkan oleh pendekar pedang ini, yang dicuri Dev dari Ichiro Watanabe, tidak sama, dan persamaannya hanya 1 atau 2. Ilmu pedang 9 bayangan yang ditampilkan oleh pendekar pedang ini jelas lebih kuat. Dev ingin bergegas turun dari batu besar dan mengobrol baik dengan pendekar pedang itu. Tapi tubuh Dev masih tidak bergerak, gambar di depannya langsung hancur, diikuti dengan kejutan. Seteguk darah menyembur keluar, dan Dev menarik diri langsung dari dunia spiritual. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Matt pucat, dan jimat tertempel di dahi Dev. Apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening, sepertinya baru saja mimpi, dan itu tampak nyata. Kekuatan mentalmu terlalu lemah. Kamu pasti terkena ilusi di sini dan kamu hampir jatuh ke dalamnya. Jika aku tidak menarikmu keluar, kamu akan terjebak di dalamnya selama sisa hidupmu. Kamu tidak boleh menyentuh barang-barang di sini tanpa pandang bulu lagi, dan jangan melihat sekeliling secara membabi buta, tempat ini terlalu aneh. Matt menasihati Dev. Tapi Dev sepertinya tidak mendengar nasihat Matt, dan dia masih memikirkan adegan tadi, karena adegan tadi terlalu singkat, hanya beberapa detik sebelum Dev bisa melihatnya dengan jelas, dia ditarik keluar oleh Matt. Tidak, aku masih harus masuk dan melihat-lihat. Dev memikirkan teknik pedang 9 bayangan yang digunakan oleh pendekar pedang tadi, dan jantungnya berdegup kencang. Meskipun dia juga mempelajari beberapa ilmu pedang 9 bayangan, tapi itu dangkal. Menilai dari ilmu pedang 9 bayangan yang dilakukan oleh pendekar pedang barusan, ilmu pedang 9 bayangan yang diam-diam dia pelajari dari Ichiro terlalu sampah. Dev merobek jimat yang menempel di dahinya, dan menatap lurus ke tablet batu di depannya, dia ingin masuk kembali ke dunia itu dan melihat pendekar pedang itu selesai menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu gila?
Matt mengira Dev telah ditipu, jadi dia berteriak dengan tajam. Dan dengan suara ini, ada dampak mental yang mengerikan. Matt ingin membangunkan Dev sepenuhnya. Tapi itu sia-sia, Dev masih menatap prasasti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak peduli seberapa keras Dev berusaha, dia tidak akan pernah bisa memasuki dunia sekarang. Setelah beberapa saat, Dev menghela nafas tanpa daya, dan melihat ke belakang. Sayang sekali, sayang sekali. Wajah Dev penuh dengan kejengkelan. Matt memandang Dev dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi pada Dev, dan tiba-tiba merasa kasihan. Melihat Matt seperti itu, Dev hanya bisa memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Setelah selesai berbicara, wajah Matt berubah lagi dan lagi. Dev, kita berdua dengan gegabah masuk ke makam sungguhan ini, mungkin itu pilihan yang salah. Matt sedikit takut. Ada banyak hal di sini yang mungkin tidak mereka pahami sama sekali. Karena kita sudah di sini, kita harus masuk dan melihat. Karena kamu di sini, kita akan aman. Dev tersenyum ringan. Hal-hal telah sampai pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Matt mengangguk, dan kemudian memimpin Dev menuju altar. Ini adalah mausoleum yang sebenarnya. Setelah memasuki makam kuno ini, terdapat gua aneh di makam kuno ini, mausoleum abu-abu timah, dan udaranya agak lembab dan dingin. Ya Tuhan! Setelah memasuki mausoleum ini, Dev tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang sungguhan seperti apa yang sebenarnya membuat mausoleum ini? Melihat sekeliling, langit-langit mausoleum gelap gulita, sedalam langit berbintang, dan bertatahkan mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang. Matt dengan hati-hati melihat setiap tempat di mausoleum, dia melihatnya dengan sangat hati-hati, dan wajahnya sangat serius, dia berhati-hati di setiap langkah. 7 bintang menelan matahari, ini adalah salah satu dari 10 pola makam kuno. Matt berkata sambil menghela nafas. Mendengar apa yang dikatakan Matt, Dev bingung, karena dia tidak tahu apa yang dikatakan Matt tentang 7 bintang menelan matahari dan 10 makam kuno. Dalam aspek penjelajahan makam ini, Dev harus mengagumi kemampuan Matt ini. Melihat keraguan Dev, Matt mulai berbicara dengan Dev, mungkin dia juga bermaksud mengajari Dev. 10 makam kuno teratas dan tata letak 10 makam kuno berbeda satu sama lain. Faktanya, tidak ada yang istimewa dari 10 makam kuno ini, mereka hanya memiliki pola Feng Shui, yang dapat melindungi generasi mendatang dan keberuntungan yang sejahtera, yang merupakan metode tingkat tinggi. Di antara 10 makam kuno, hanya ada kurang dari 3 yang termasuk dalam makam jahat. Dengan kata lain, untuk mencegah generasi mendatang menjarah makam ini, makam itu dibuat sangat kejam, dan mereka yang memasukinya akan memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian. Namun, hanya sedikit orang di generasi mendatang yang berani memasuki tempat yang kejam seperti ini. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah 999 makam palsu. Seperti namanya. Setelah kematian orang sungguhan, makam asli dan palsu dibuat terlebih dahulu. Total ada 1000 makam, dan 999 di antaranya adalah makam palsu, dan masing-masing makam palsu ini sangat ganas. Bahkan keturunan dari orang sungguhan ini tidak mengetahui tempat pemakaman sebenarnya dari makam yang tidak kejam ini. Seringkali orang sungguhan yang memilih untuk duduk di salah satu mausoleum sebelum meninggal, yang paling terkenal adalah makam tiruan Cao Cao, 999 makam palsu dibuat. Cao Cao adalah pendiri dinasti Wei pada akhir dinasti Han. Umumnya, setelah makam palsu ini dibuat, orang lain tidak akan berani mencoba berpikir bahwa mereka dapat membobol makam semacam ini. Hampir tidak mungkin. Adapun untuk membuat 10 makam kuno ini, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus. Hanya ada satu hal, statusnya cukup dihormati, dan orang sungguhan dapat dikuburkan di awal. Tetapi di bumi ini, berapa banyak orang sungguhan yang jatuh, dan berapa banyak makam orang sungguhan yang ada? Tapi di sini, sebenarnya ada satu tempat di mana Dev dan yang lainnya bertemu. Mendengar kata-kata Matt, wajah Dev penuh dengan ketidakpercayaan, dia akan melihat ke atas dan melihat dari ketinggian ini bahwa memang ada matahari, bulan dan bintang di atas makam, dan ada gambaran matahari di sekitar, dengan 7 mutiara yang mempesona. Ini seharusnya yang dikatakan Matt tentang 7 bintang menelan matahari.
Begitu. Lihat di bagian atas makam, jelas itu adalah makam 7 bintang menelan matahari. Dev menunjuk ke atas makam dan berkata kepada Matt. Tapi Matt tersenyum, tetapi menggelengkan kepalanya, jika 10 makam kuno teratas begitu mudah dibedakan, maka mereka tidak akan disebut 10 pola makam kuno teratas. Dev tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan ekspresi malu, apakah tidak mungkin membedakannya dari sini? Tentu saja tidak, 7 bintang menelan matahari, yang berarti ada 7 mausoleum. Dan ini hanya salah satunya. 7 bintang menelan matahari, ini adalah semacam pola, denyut bumi. Sesuai dengan 7 bintang, itu untuk menemukan 7 tempat di mana Feng Shui sangat makmur, memperbaiki 7 makam, dan akhirnya membentuk pola, 7 bintang menelan matahari. Dan bintang yang menelan matahari, adalah polanya, tempat pemilik makam benar-benar dikuburkan. Ketika Dev mendengar ini, mulutnya terbuka karena terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak detail di dalamnya, dan itu tidak sesederhana yang dia katakan. Karena apa yang disebut spesialisasi dalam seni itu benar, Dev bahkan tidak sebagus siswa sekolah dasar di depan Matt ini. Lalu makam orang yang sebenarnya, apakah pemilik makam itu dikubur secara nyata? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Matt menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi bahkan jika itu bukan makam tempat pemilik makam dimakamkan, pasti akan ada harta. Mendengar apa yang dikatakan Matt, Dev merasa lega, dan dia tidak melakukan perjalanan dengan sia-sia. Matt memimpin Dev dan berjalan menuju kedalaman makam kuno. Setelah berjalan beberapa saat, Matt mengamati dengan cermat lagi. Makam kuno yang kita temukan seharusnya hanya salah satu dari 7 bintang. Karena waktu terlalu lama, perubahan-perubahan kehidupan, dan bahkan momentum pola sumber gunung dan sungai menghilang, jadi terungkap dan saya menemukannya. Matt berkata kepada Dev. Dev hanya bisa menghela nafas, bahkan makam palsu ini telah dibuat dengan sangat megah, sungguh menakjubkan. Karena itu makam palsu, seharusnya tidak ada bahaya, kan? Ayo masuk dan lihat harta apa yang ada di sana, dan bawa pergi. Dev bertanya pada Matt. Ling Matt menggelengkan kepalanya. Ada 7 tata letak di makam ini, perhatikan baik-baik, dan salah satu dari 7 tata letak adalah tempat harta yang sebenarnya ditempatkan di mausoleum ini. Apa? Sangat merepotkan. Dev sangat terkejut. Makam ini dibangun dengan pola 7 bintang yang menelan matahari. Saya tidak pernah menyangka bahwa di makam kuno pola ini masih sama, seperti boneka bersarang, dengan cincin di dalam cincin. Sekarang kita tinggal mencarinya pelan-pelan, dan kuharap kita beruntung. Kata Matt. Nya bergetar. Kalau begitu, bisakah kamu menemukan 6 mausoleum lainnya? Dev bertanya. Matt berhenti, dan kemudian berkata, adapun 6 mausoleum lainnya, selama pola sumber lanskap ini tidak hilang, bahkan saya, sulit untuk menemukannya, kecuali jika itu adalah master yang lebih kuat dari saya. Dev berhenti berbicara. Dia belum pernah bertemu seorang master yang lebih kuat dari Matt. Ketika datang untuk mencari gua dan menjelajahi makam, bahkan Baihu paling terkenal di Kyoto tidak sedikit lebih buruk daripada Matt. Dev mengikuti Matt dan terus berjalan masuk. Bagian dalam makam kuno ini sangat besar, dan ada sebuah gua di dalamnya. Ini seperti lubang di lubang, dunia kecil lainnya. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Dev mengikuti Matt ke aliran air. Air di sini hitam legam, dan pemandangan di dalam air tidak bisa dilihat sama sekali. Di tengah air, bahkan ada pulau kecil. Melihat dari tempat mereka berdiri, mereka menemukan sebuah pohon hijau kecil yang tumbuh di pulau itu. Pohon hijau yang menghijau ini memiliki cabang yang sangat sempit, dan seluruh tubuhnya penuh dengan warna hijau zamrud. Cabang-cabangnya tidak tinggi, hanya setinggi 1 meter, tetapi cabang hijau zamrud ini seperti karya seni yang sangat indah. Dari jauh, seseorang bisa mencium aroma gelap yang berhembus dari pohon hijau yang menghijau. Ini seperti genangan air mati, di bawah permukaan air hitam ini, saya tidak tahu apa yang tersembunyi. Rumput roh hijau. Begitu saya melihat pulau kecil ini, tampaknya diselimuti oleh kekuatan misterius, pohon hijau tersembunyi di perairan dangkal, dan ekspresi kaget muncul di wajah Matt. Ini adalah rumput spiritual tingkat tinggi yang disebut King Yezi.
Terlihat bahwa itu ditransplantasikan dan ditanam di sini oleh pemilik makam kuno, dan bahkan ada sebidang tanah spiritual yang dangkal di bawah akar pohon. Rumput roh ini tidak dapat bertahan hidup di tanah biasa. Jenis tanah spiritual ini berwarna biru muda dan berbentuk butiran, seperti pasir biru terbersih. Sepotong kecil tanah spiritual itu sebenarnya sangat berharga. Bahkan sebutir tanah spiritual lebih berharga daripada sebutir emas. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang melihat hal semacam ini sekarang. Barang bagus. Dev kehabisan napas, pertama kali dia melihat benda ini, Dev tahu itu bayi. Jarak ratusan meter, Dev bisa merasakan aura yang memancar dari rumput roh hijau, aura yang melampaui semua jenis keduniawian dan tidak ada jejak kotoran. Bagi Dev, itu hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Aku akan mengambilnya dulu. Dev melompat, dan kemudian langsung menuju ke rumput roh hijau. Jangan gegabah, hati-hati. Matt tahu bahwa pasti ada senjata atau binatang tersembunyi di sekitar harta karun rumput roh hijau ini, dan berbahaya bagi Dev untuk bergegas ke sana dalam keadaan tergesa-gesa. Bersambung ke episode 138. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.